penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, kualitas pelayanan menjadi salah satu perhatian umum karena sangat berhubungan dengan keamanan, kepercayaan, dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui atau memahami bagaimana mutu pelayanan pasien, mutu pelayanan kesehatan dapat diterapkan atau dikembangkan secara optimal. Untuk pelayanan kesehatan adalah tingkat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar operasional yang berlaku. Untuk pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup hasil akhir, melainkan juga efisiensi dan berorientasi kepada pasien. Nah, jadi ya teman-teman perlu ketahui faktor yang mempengaruhi untuk pelayanan kesehatan, salah satunya yaitu kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan. Nah, hal ini dapat meningkatkan beban kerja yang berlebih pada tenaga kesehatan dan juga mengakibatkan pada pelayanan kesehatan per pasien itu semakin panjang. Dengan itu tentunya pelayanan kesehatan akan menurun dan juga berkurang. Mutu pelayanan kesehatan pun dapat dinilai berdasarkan 5 dimensi. Yang pertama itu tangible, yang sebagai bukti fisik akan kesiapan fasilitas dan kebersihan lingkungan. Yang kedua, reliability, yaitu kemampuan akan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang akurat dan sesuai standar. Yang ketiga, responsiveness, yaitu merespon cepatnya tenaga kesehatan dalam menangani pasien. Dan yang keempat, assurance, yang dimana asuransi ini artinya memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pasien. Dan yang terakhir dan yang kelima, empati, yaitu tenaga kesehatan dapat memberikan rasa aman dan rasa kepercayaan terhadap pasien. Contoh penurunan mutu pelayanan kesehatan terjadi ketika pasien lebih banyak daripada tenaga kesehatan, yang mengakibatkan yang pertama, antrian jangka panjang, dan yang kedua, pelayanan terlambat, dan yang ketiga, perhatian kurangnya maksimal kepada pasien. Oke. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan antara lain: yang pertama, menambah jumlah tenaga kesehatan; yang kedua, meningkatkan manajemen pelayanan; yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan. Dari pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan juga sistem yang berjalan dengan baik dan optimal. Tenaga kesehatan yang cukup, baik itu dalam segi jumlah maupun kompetensi, dapat meningkatkan mutu kualitas pelayanan tenaga kesehatan dan meningkatkan keselamatan pada pasien. Sebaliknya, keterbatasan tenaga kesehatan dapat meningkatkan beban kerja, penurunan kualitas pelayanan, serta dapat meningkatkan risiko keselamatan pada pasien. Oleh karena itu, diperlukannya upaya peningkatan baik itu dalam segi tenaga kesehatan maupun dalam sistem agar upaya pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan baik. Sebagai penutup, mutu pelayanan kesehatan harus selalu ditingkatkan gunanya untuk menjamin keselamatan dan kepuasan pasien, dan diperlukan juga nih kolaborasi atau kerjasama antara tenaga medis dan manajemen pelayanan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menciptakan pelayanan yang optimal. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video kami tampilkan dapat bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.